Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Septi Kriyatinisi dengan NIM 234326016 dari offering D Ekonomi Pembangunan. Untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah ekonometrika, di sini saya membuat poster dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan dengan peran Gini rasio, suku bunga, dan konsumsi di tahun 2021 menggunakan data cross-section pada 33 negara. Oke baik, selanjutnya kita akan menjelaskan identitas data yang kita gunakan, yaitu variabel Y atau dependennya itu menggunakan tabungan, terus X1 nya itu menggunakan Gini rasio, dan X2 nya menggunakan suku bunga, dan X3 nya menggunakan konsumsi. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu tabungan nasional. Nah, tabungan nasional adalah mengukur jumlah pendapatan yang ditabung oleh rumah tangga, bisnis, pajak, dan juga pemerintah. Selanjutnya ada variabel independen. Yang pertama, X1 itu adalah Gini rasio. Nah, indeks Gini atau Gini rasio digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antara penduduk suatu wilayah. Nilai indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilai indeks Gini mendekati 1, maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar dan juga mendekati ketimpangan sempurna. Selanjutnya ada variabel X2 yaitu suku bunga. Suku bunga bank adalah bala jasa yang diberikan kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Secara sederhananya, bunga bisa diartikan sebagai nilai yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah yang memiliki simpanan di banknya. Sebaliknya, nasabah juga harus siap membayarkan harga ke bank saat meminjam sejumlah dana. Selanjutnya ada variabel X3-nya yaitu konsumsi. Nah, konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Baik, di sini saya sudah menampilkan beberapa data. Itu ada sebuah data cross-section dari 33 negara. Nah, di sini kita akan melakukan uji regresi menggunakan aplikasi SPSS. Hasil dari regresi sederhana menggunakan aplikasi SPSS yang pertama R-nya itu 0,876. Artinya, korelasi hubungan variabel dependen terhadap variabel independen sebesar 0,876. Selanjutnya ada R-square yaitu 0,767 atau 76,7%, yang artinya variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 76,7% dan sisanya sebesar 23,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan regresi. Kita akan masuk ke uji F. Nah, sebelum masuk ke uji F dulu, kita harus tahu DF-nya. Di sini hasil dari DF-nya yaitu 3 dan residualnya 29 dan totalnya ada 32. Nah, pada nilai F itu kita dapatkan hasilnya 31,817 dan rumus F tabel yaitu F K atau N dikurang K dikurangi 1. Nah, nilai F tabel itu sama dengan F hitung dibagi F tabel. Jadi, F hitung tadi kita sudah mendapatkan dengan nilai 31,817 dan F tabelnya yaitu 2,93. Jadi, hipotesisnya H0 Gini rasio, suku bunga, dan konsumsi tidak berpengaruh signifikan terhadap tabungan. H1-nya Gini rasio, suku bunga, dan konsumsi berpengaruh signifikan terhadap tabungan. Jadi, H0 ditolak dan H1 diterima. Gini rasio, suku bunga, dan konsumsi berpengaruh signifikan terhadap tabungan secara serentak. Akan menghitung sig F. Nah, kita akan membandingkan sig F ini dengan alfa 0,05 atau alfa 5%. Nah, kita udah mendapatkan sig F-nya di sini 0,00 itu lebih kecil dari 0,05. Jadi, artinya signifikansi secara serentak variabel Gini rasio, suku bunga, dan konsumsi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu tabungan. Hipotesisnya H0 Gini rasio, suku bunga, dan konsumsi tidak berpengaruh signifikan terhadap tabungan. H1-nya Gini rasio, suku bunga, dan konsumsi berpengaruh signifikan terhadap tabungan. Jadi H0 ditolak dan H1 diterima. Gini rasio, suku bunga, dan konsumsi berpengaruh signifikan terhadap tabungan secara serentak.
mencari Y hat yaitu dengan rumus beta 0 ditambah beta 1 dan X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah error. Nah, Y hat-nya 76,360 dikurang 0,379 X1 ditambah 0,150 X2 dikurang 0,506 X3 tambah error. Jadi, jika tidak ada nilai X yang mempengaruhi Y, maka nilai Y 76,360. Hasil pada uji T yaitu dengan alfa per 2 N dikurang K dikurangi 1. Nah, di sini kita mendapatkan T tabelnya yaitu 2,04523. Baik, kita akan uji T pada variabel X1-nya yaitu Gini rasio. Nah, T hitung Gini rasio itu bernilai min 0,331 lebih kecil dari 2,04523. Jadi, kesimpulannya tingkat Gini rasio berpengaruh tidak signifikan terhadap tabungan sehingga H0 diterima, H1 ditolak. Kita akan melakukan pada sig T dengan alfa 0,05 atau dengan alfa 5%. Kita mendapatkan nilai sig T-nya yaitu 0,002 lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya, tingkat Gini rasio berpengaruh signifikan terhadap tabungan hingga H0 ditolak dan H1 diterima. Uji T pada X2 yaitu suku bunga. Nah, T hitung dari suku bunga yaitu 0,895 kecil dari 2,04523. Tingkat suku bunga berpengaruh tidak signifikan terhadap tabungan sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya pada sig T, di sini kita mendapatkan hasil 0,378 besar dari 0,05. Tingkat suku bunga berpengaruh tidak signifikan terhadap tabungan sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Tabel X3 yaitu konsumsi. Nah, T hitung kita dapat T hitungnya yaitu min 9,177 lebih kecil dari 2,04523. Tingkat konsumsi berpengaruh tidak signifikan terhadap tabungan sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Pada sig T kita mendapatkan T hitungnya yaitu 0,001 lebih kecil dari 0,05. Jadi tingkat konsumsi berpengaruh signifikan terhadap tabungan sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Di sini kita akan melihat tentang hubungan dari tabungan, Gini rasio, suku bunga, dan konsumsi. Jadi, tabungan naik jika suku bunga tinggi, tetapi turun jika konsumsi atau ketimpangan pendapatan meningkat. Baik, sekian video dari penjelasan saya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.